menyapa teman-teman yang ada di YouTube. Apa kabar? Ada puluhan ribu di YouTube, demikian juga di Zoom ada ratusan, dan ada ratusan bahkan ribuan, puluhan ribu yang ada di TikTok. Selamat pagi Nusantara, selamat pagi Indonesia. Hari ini tepat Selasa, tanggal 6, bukan Selasa, ya 6 Januari. Wah, nggak terasa kita sudah 6 hari memasuki tahun yang penuh pengharapan, melangkah bersama Tuhan. Baik saudara, saya ingin mengajak kita semua mendeklarasikan iman. Saudara, jangan pernah menyatakan apa yang menjadi situasimu, tapi apa yang kau imani, itulah yang kau nyatakan ya. Baik saudara, saat ini kita akan deklarasi iman. Anda bisa berdiri, Anda bisa mengangkat tangan, dan Anda bisa mengatakan dengan penuh kepercayaan apa yang saya perkatakan ini. Ya saudara, ikuti bersama-sama dengan penuh kepercayaan. Dalam nama Tuhan Yesus, aku berharga yang dimerdekakan. Dalam nama Tuhan Yesus, aku diampuni, dikasihi, diberkati, dilindungi. Dalam nama Tuhan Yesus, aku makmur, sehat, dan utuh. Dalam nama Tuhan Yesus, aku teguh dalam iman, penuh hikmat. Dalam nama Tuhan Yesus, aku berbakat, percaya diri, kreatif, kompeten. Dalam nama Tuhan Yesus, aku disiplin, fokus, penuh motivasi. Dalam nama Tuhan Yesus, aku diperlengkapi, aku diurapi, aku diterima, aku diakui. Dalam nama Tuhan Yesus, aku pribadi sukses di atas rata-rata. Karena statusku anak Allah yang maha tinggi. Semua rancangan Tuhan dalam hidupku pasti terjadi. Anda yang sakit, mulai angkat tangan dan katakan kesembuhan Allah kita Jehovah Rafa oleh bilur-bilur darah Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus, aku sehat. Aku sembuh. Dari ujung rambut sampai ujung kaki, aku diberkati. Semua berfungsi maksimal untuk kemuliaan nama Tuhan. Anda yang memiliki kesulitan ekonomi, mulai mendeklarasikan iman, bukan situasi. Dalam nama Tuhan Yesus, Allahku Jehovah Jireh, terbuka pintu-pintu kesempatan. Terbuka networking, jejaring yang menumbuhkan, mengembangkan. Di dalam nama Tuhan Yesus, setiap talenta, setiap potensi, setiap bakat berkembang maksimal. Potensi maksimal untuk kemuliaan nama Tuhan. Terbuka pintu-pintu kesempatan pekerjaan dalam nama Tuhan Yesus. Amin, amin saudara. Apa kabar? Dan ya selamat pagi. Ada HDK 3 ya. Ya, selamat pagi semuanya. Ya, mohon maaf kalau nanti sembari saya membawa khotbah, saya tidak bisa tanggapi semua, saudara. Saya mengucap syukur. Siapapun Anda welcome di sini, tetapi tolong jaga, jangan pernah menghina Tuhan Yesus, menghina Roh Kudus, menghina orang Kristen. Kalau Anda tidak suka, Anda boleh keluar baik-baik. Memang ini publik dan memang Injil harus diberitakan di publik. Baik, wow. Saya mau mengajak kita mendengarkan firman Tuhan saat ini. Ya, baik saudara, mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa, hamba-Nya alatmu, sembunyikan di balik kuasa salibmu. Pakai hamba setiap perkataan, Roh Kudus tuntun, hanya kebenaran firman Tuhan yang diberitakan dan setiap firman yang keluar tidak pernah kembali sia-sia. Pada saat ini hamba berdoa, buka mata hati kami, celikkan kami, Roh Kudus bicara pribadi lepas pribadi, ada rema, ada pewahyuan yang menguatkan kami, menuntun kami terutama di tahun 2026 ini. Penuhi hambamu dengan hikmat, pengertian, marifat dari surga. Ambil alih hambamu, berbicaralah Roh Kudus di dalam nama Tuhan Yesus kami patahkan segala benteng-benteng keakuhan, segala penghalang pemberitaan firman Allah, dihancurkan, dipatahkan oleh kuasa darah Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami siap mendengar firman-Mu. Amin. Selamat pagi Indonesia, selamat pagi pulau-pulau. Saat ini ya seperti biasa ini ibadah Empower Women Ministry ya. Dan kita akan membahas tokoh-tokoh perempuan di Alkitab yang sangat signifikan. Dan saat ini saya memberi judul penyanyi kemenangan, Miriam, penyanyi kemenangan dan pemimpin perempuan. Ayat kuncinya dari Keluaran 15 sampai 20. Saudara mari saya bacakan. Lalu Miriam, Nabiya itu, saudara perempuan Harun mengambil rebana di tangannya dan semua perempuan mengikutinya.
memukul rebana serta menari-nari. Miriam menyanyikan syair ini, nyanyikanlah bagi Tuhan. Ia tinggi luhur, kuda dan penunggangnya dilemparkannya ke dalam laut. Wow, siapakah Miriam? Dalam bahasa Ibraninya, Nevia. Dia nabi perempuan. Dia penyampai suara Allah. Tahukah Anda, pada saat Musa dan bangsa Israel menang, dia otomatis mengambil rebana. Rebana. Saya penari tamborin, saya tahu bagaimana sukacita menari. Ku kan menari pakai rebana, saudara ya. Begini-begini ya, saya dari SMA jadi penari tamborin. Ini tindakan inisiatif rohani, simbol sukacita dan peperangan rohani. Jadi pujian itu peperangan rohani, saudara. Ketika kita memuji Tuhan, kita sebenarnya sedang berperang, memerangi kuasa kegelapan. Kita tidak perlu berperang, oh lala, keluar kau setan ini, kau sembah aja Tuhan. Terang datang, maka gelap pun harus menyingkir. Itu artinya peperangan. Semua perempuan mengikuti Miriam pada saat dia mengambil rebana, dia otomatis menari. Ini kepemimpinan berbasis keteladanan. Ketika dilihat dia mengambil tarian itu, kemenangan itu tidak cukup hanya dibilang, ya kita menang. Tapi dengan pujian yang indah, kidung yang indah. Dan Miriam otomatis memimpinnya dengan otomatis, saudara. Dan perempuan, semua perempuan mengikutinya. Dia menyanyikan syair ini deklarasi iman publik. Jadi nyanyikanlah bagi Tuhan. Saudara, Tuhan sedang mendengar puji-pujian penyembahan kita. Kalau Anda ke gereja jangan pikir yang paling penting itu kok banyak. Semua penting. Pujian penyembahan. Tahukah Anda gereja setan tidak tahan pada saat pujian dan penyembahan. Padahal di situ nggak ada merangi setan. Keluar kau setan, nggak perlu. Kau sembah Tuhan, kau puji Tuhan, kau menari, kau sukacita. Itu perlindungan, itu benteng kita. Makanya Tuhan senang pujian karena Tuhan bertahta di atas pujian kita. Makanya ketika kesaksian, gereja-gereja setan tidak bisa menyerang orang Kristen pada saat dia memuji, menyembah. Saya tahu dengan hal-hal yang spiritual ketika saya merasakan, saya nggak bisa lihat saudara ya. Dan saya berharap saya nggak usah juga lihat setan gitu saudara ya. Tapi di daerah-daerah tertentu memang ada yang angker. Maka yang pertama saya lakukan adalah memuji Tuhan. Tidak cukup berdoa. Saya menyembah Tuhan. Haleluya. Saya dengan suami saya ketika masuk hotel-hotel, ya sepertinya ada penunggu-penunggunya gitu ya saudara ya. Apalagi kami bawa anak kecil, ya. Kami memulainya, Tuhan tutup bungkus kami dengan darah Kristus. Ada satu hotel, kami memang datangnya sudah sore ke sana saudara. Tapi ketika sudah sore, saya merasakan sesuatu yang menindih. Nah, yang kami nyatakan kami sama suami-suami nyembah, nggak ngusir-ngusir juga. Boleh diusir, boleh. Tapi mulai dengan penyembahan. Setan itu nggak tahan dengan pujian penyembahan kita kepada Tuhan. Saudara, ketika Anda menang, maka nyanyikan pujian penyembahan kepada Tuhan. Tidak cukup hanya terima kasih Tuhan. Tapi ada tarian, ada pujian, ada penyembahan di mana Allah adalah pusat kemenangan Allah yang jadi pusatnya bukan manusia. Saudara, ini dilakukan Miriam saat bangsa Israel berhasil menyeberangi Laut Tebrau. Bayangkan, di depan ada laut. Ada sesuatu yang wow luar biasa Tuhan. Gimana kami mau menyeberangi Laut Tebrau? Di belakang ada tentara Mesir. Lalu Laut Tebrau terbelah. Kemudian mereka pun berjalan menyusuri Laut Tebrau. Wow, inilah respon iman atas karya keselamatan Allah. Inilah jembatan, mujizat, dan perjalanan di padang gurun. Israel baru keluar 400 tahun perbudakan. Firaun dan pasukannya dikalahkan tanpa Israel mengangkat senjata. Tidak ada mengangkat senjata di sini, saudara. Dan Musa memimpin nyanyian kemenangan dan Miriam memimpin perempuan dalam respon iman. Kuncinya di ayat 20 sampai 21. Kemenangan rohani perlu dirayakan agar iman kita tetap ingat kalau Tuhan dulu tolong, maka dia juga akan tolong sekarang. Kalau dulu dia tolong, sekarang pun dia tolong, esok dia tolong. Saudara, nyanyian kemenangan akan mengingatkan kita ketika kita mulai ragu, takut, gentar, saudara. Dari sini kita belajar, perempuan dipanggil bukan hanya menikmati kemenangan, tetapi memimpin perayaan iman yang memelihara kemenangan itu. Miriam bukan hanya penyanyi, tapi dia pemimpin rohani. Nyanyian bukan hiburan, tapi ini proklamasi iman.
perempuan, kita semua, laki-laki, perempuan, dipakai Allah untuk menjaga ingatan bersama bagaimana karya kasih setia Allah. Saudara, Miriam disebut nabi, nabi perempuan, nabiya. Dia mengekspresikan imannya dengan puji-pujian, tarian, musik. Inilah banyak penari-penari tamborin. Kita mengikuti bagaimana teladan Miriam. Saya termasuk salah seorang penari tamborin dan saya sangat senang. Ya, kepemimpinan perempuan itu bukan harus jadi jabatan tertinggi, tetapi ketika dia menggerakkan komunitas. Dan di sini, dalam teologi kemenangan, Tuhanlah yang jadi pusat pujian. Kita semua berperan, termasuk perempuan dalam sejarah keselamatan. Dari sini kita belajar bahwa perempuan dipanggil menjaga narasi kemenangan. Kemenangan tidak dirayakan. Kalau nggak dirayakan cepat lupa. Pemimpin sejati itu bukan yang paling keras suaranya, tetapi yang paling jelas bagaimana mengarahkan hati kepada Tuhan. Saudara, mungkin saya juga akan membahas lebih dalam lagi saudara tentang Miriam ini saudara. Ya, Miriam Miriam ini suara kemenangan. Ya, bagaimana pada saat dia laut terberau terbelah, musuh tenggelam, mereka ikut-ikutan, mereka pikir, bangsa Israel bisa berjalan dan tidak tenggelam. Ayo, serbu, hadang. Tapi ternyata mereka tenggelam di laut terberau. Lalu tangisan itu digantikan oleh nyanyian. Suara yang paling jelas kita dengar adalah setelah kemenangan. Ini suara yang dimulai oleh seorang perempuan. Allah bukan hanya membebaskan umatnya. Dia memanggil siapapun, termasuk perempuan, untuk menyuarakan kemenangannya. Saudara, dari sini iman Israel lahir dari penyembahan, bukan dari sistem. Iman Israel lahir dari penyembahan. Dan pengalaman akan kasih setia Allah itu menyelamatkan. Bayangkan 430 tahun Israel tidak punya bait Allah, tidak punya kitab hukum, tidak punya struktur ibadah, tapi mereka selalu punya cerita tentang kebaikan Allah, kasih setia Allah yang membebaskan. Dan setelah Musa memimpin nyanyian besar, Miriam, Miriam tidak disebut kakaknya Musa, perempuan biasa, bukan. Justru dibilang Nabiya itu. Ini kata Alkitab. Jadi ada nabiya. Artinya di hadapan Tuhan tidak pernah dibedakan laki-laki dan perempuan. Ini bukan hanya gelar simbolik, ini otoritas rohani. Miriam, nabiya itu. Nabi menyampaikan suara Allah kepada umat. Miriam bukan hanya menyanyikan, memimpin nyanyian tarian, dia menafsirkan peristiwa laut terberau secara teologis. Tidak semua orang yang mengalami mujizat, dia mampu menafsirkan mujizat itu dengan benar. Miriam mengajar umat. Ini bukan karena Musa hebat, tapi karena Tuhan tinggi luhur. Yang kedua, mengambil rebana dan semua perempuan mengikutinya. Rebana ini adalah alat musik kemenangan. Ini dipakai saat perang dimenangkan. Tuk 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 tuk. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Ye, ye. Wow, saya bisa membayangkan karena saya seorang penari tamborin, itu ada penuh sukacita saat Allah menyatakan kuasanya, dia berkuasa atas pujian penyembahan kita, saat perang dimenangkan, apapun kemenangan, nyanyikan pujian bagi Tuhan. Dan lihat ketika otomatis Nabi itu mengambil, semua perempuan mengikutinya. Miriam tidak menyanyi sendiri, dia sedang menciptakan gerakan rohani kolektif. Saudara, kepemimpinan sejati itu tidak berdiri di depan sendirian, tetapi dia mengajak orang lain ikut menyembah. Miriam menyanyikan kepada mereka. Kata Ibrani di sini menyanyikan respon, ini nyanyian bersaut-sautan. Jadi Miriam menggemakan, nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan, sebab ia tinggi, luhur mulia. Nah itu saya buat-buat saudara ya. Jadi ada satu hal yang dipastikan di sini, kemenangan tidak disimpan, tapi harus dideklarasikan, diproklamasikan. Proklamasi. Kita menang karena kasih karunia Allah. Nah, seperti itu. Saudara, di sini kita melihat siapa Miriam. Dia bukan hanya penyanyi, dia pemimpin rohani perempuan. Dari sini kita belajar tiga hal. Perempuan dipanggil menyuarakan kemenangan Allah. Perempuan yang pernah menangis di Mesir akan bernyanyi di tepi laut. Miriam tahu
Tangisan tidak bisa jadi kesaksian. Keluhan tidak akan membangun iman. Maka dia memilih menyanyi. Saudara, apapun yang kita suarakan hari ini, mungkin Anda punya luka, Anda punya kepahitan, atau yang mau Anda suarakan tentang kebaikan, kesetiaan Tuhan. Apa yang keluar dari mulutmu menentukan apa yang tinggal di hati komunitas. Dan kita belajar kepemimpinan sejati dimulai dari ketaatan rohani. Kepemimpinan sejati dimulai dari ketaatan rohani. Pemimpin sejati tidak cari sorotan, tetapi dia menciptakan respon iman. Miriam tidak mengambil alih peran Musa, melainkan dia melengkapi. Jadi dia tidak mencoba menyaingi kepemimpinan laki-laki. Dia berdiri di panggilannya sendiri. Saudara, kepemimpinan perempuan bukanlah kompetisi, tetapi kolaborasi dalam rencana Allah. Perempuan yang dipenuhi roh akan memimpin tanpa harus menguasai. Dan kita juga belajar pujian adalah pewartaan teologis. Apa yang kita nyanyikan hari ini akan menjadi iman anak-anak kita besok. Nyanyian Miriam dinyanyikan ulang, dihafalkan, diajarkan ke generasi berikut. Dan anak-anak kita akan belajar iman dari doa yang mereka dengar, dari lagu yang dinyanyikan, dari sikap kita sebagai orang tua, perempuan. Kita semua harus menjadi penjaga memori iman tiap generasi. Jadi kita perlu bertanya reflektif, apa lagu hidup kita saat ini? Lagu imankah atau lagu keluhan kekalahan? Di mana Tuhan memanggil kita memimpin secara rohani? Di rumahkah, di gerejakah, di komunitaskah? Apakah kita menjadi suara kemenangan atau suara ketakutan, gema ketakutan, keluhan aja? Saudara, kita bisa membayangkan dua orang. Satu masih di tengah laut, panik, atau satu di pantai menyanyi. Haleluya, haleluya. Demikianlah Miriam. Dia melihat karya Allah. Dia pemimpin rohani. Dia sudah lebih dulu sampai di pantai iman dan mengajak setiap orang menyembah Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan. Hari ini kita belajar. Allah kita setia membebaskan kita umatnya. Dia bisa memakai suara siapapun termasuk perempuan untuk mengukuhkan kemenangan. Dari Miriam kita belajar, pujian itu penting. Kepemimpinan perempuan itu panggilan ilahi. Kesaksian itu tidak boleh diam. Ketika Tuhan membuka laut, dalam konteks kita masing-masing, kita tidak boleh diam. Ketika Tuhan memberi kemenangan, kita dipanggil untuk mendeklarasikan, memproklamasikan kemenangan itu lewat pujian, nyanyian. Kita dipenuhi perempuan yang bernyanyi dengan iman. Jadilah perempuan yang memimpin dengan kerendahan hati dan perempuan yang memimpin dengan menyuarakan kemenangan Allah. Saudara, saya senang sekali. Kemenangan sejati itu dimulai dari penyembahan. Jadi dari sini kita belajar banyak dan kita dipanggil bukan hanya mengikuti, tapi memimpin. Dan pujian, ini senjata rohani yang menjaga kemenangan, saudara. Banyak orang menang, tapi gagal bertahan. Ujian menolong kita tetap rendah hati, tetap berharap, tetap percaya di tengah proses yang panjang. Dalam masa sulit, jangan berhenti memuji, karena pujian menjaga perspektif rohani. Miriam mengingatkan kita, kemenangan harus diarahkan kepada Tuhan. Kita dipanggil memimpin dengan iman dan keberanian. Kita yang menyembah dengan setia, percayalah akan memimpin generasi dengan kemenangan. Saudara, saya menyebut judul ini Miriam, penyanyi kemenangan dan pemimpin perempuan, saudara. Dari Keluaran 15 ayat 20 sampai 21 ini ada banyak yang kita mau bahas. Miriam itu anak ketiga Amram dan Yokebed. Dia dari suku Lewi. Saudara, secara budaya, penarikan rebana dan tarian perempuan ini ekspresi ritual kesyukuran di zaman Perjanjian Lama. Jadi ini terjadi mewartakan kejayaan Tuhan. Miriam ini simbol pemimpin perempuan yang dijemput oleh ilham ilahi. Dia nabiah, dia nabi pertama perempuan yang dinyatakan dalam Alkitab. Jadi relevansi kisah Miriam ini sangat nyata. Dia mengajarkan bahwa Tuhan menempatkan perempuan dalam pemimpin ibadah dan penyelamatan Allah pantas dirayakan dengan suaranya. Saudara,
Saya juga ingin membawa saudara untuk tahu, jadi kepemimpinan rohani dapat muncul dalam diri siapa saja, termasuk perempuan biasa. Mungkin suaramu kecil, tapi bisa mengubah dari gelap menjadi terang. Tuhan memanggil kita untuk bersuara. Karena itu kita perlu mengembangkan budaya pujian dalam komunitas kita, dimanapun kita ada. Beri ruang bagi pemimpin perempuan yang kreatif. Dan temukanlah penghiburan dalam dalam pujian. Baik, saudara. Namun demikian, saya ingin membawa saudara lebih dalam lagi. Nah, kita sudah belajar banyak bagaimana tentang Miriam, dia Nabiah. Saya ingin Anda paham bagaimana 7 hal yang bisa kita pelajari. Jadi Miriam ini sang penjaga kehidupan. Kita harus mengenali siapa Miriam yang sesungguhnya, latar belakangnya. Dalam konteks di zaman Miriam, tradisi perempuan dalam nyanyian kemenangan, dalam budaya Timur dekat kuno, ini perempuan sering yang menjadi pemimpin nyanyian pasca perang. Mereka ini menjadi penjaga ingatan bersama. Jadi lagu itu justru teologi yang diwariskan lintas generasi. Ya, Musa figur dominan. Harun menegaskan Miriam punya otoritas sendiri, bukan sekedar kakak Musa, ya saudara. Ini Miriam dalam trinitas kepemimpinan Israel. Musa itu nabi, Harun itu imam, Miriam itu nabiah. Jadi dalam Mika 6 ayat 4 jelas dikatakan aku telah mengutus Musa, Harun dan Miriam sebagai pemimpinmu. Miriam dia penjaga kehidupan. Dia mengawasi Musa di Sungai Nil. Dialah jembatan keselamatan. Sejak awal dia pelindung misi Allah. Miriam dia pemimpin ibadah. Dialah yang menggerakkan perempuan. Dia yang mengubah trauma menjadi pujian. Dia mengajarkan iman lewat nyanyian. Miriam pemimpin yang memang pernah gagal bila kita membaca Bilangan 12, dia pernah bersungut-sungut terhadap Musa adiknya, dia dihukum oleh Tuhan dengan penyakit kusta, namun dia dipulihkan oleh Tuhan. Pemimpin rohani tidak kebal dengan kegagalan, tetapi Allah memulihkan dan tetap menghargai panggilan. Israel berhenti berjalan 7 hari untuk menunggu Miriam sembuh. Ini penting bagi umat, karena dia penting bagi umat. Saudara, kita semua dipanggil dan diakui sebagai pemimpin, bukan sekedar pelengkap, tetapi pelopor dan penggerak iman. Pujian kita akan mendahului apapun tantangan di padang gurun kita masing-masing. Kita belajar dari Miriam, nyanyiannya muncul sebelum pahitnya marah. Jadi iman harus ditanam di musim kemenangan. Dari sini, sebelum Israel belajar berjalan di padang gurun, Tuhan mengajarkan mereka bernyanyi lebih dulu. Dan nyanyian itu dipimpin oleh seorang perempuan bernama Miriam. Saudara, saya ingin kita lebih dalam lagi mempelajari 7 teladan Miriam yang bisa kita bawa konteksnya untuk wanita zaman sekarang, saudara. Jadi Miriam ini sangat relevan untuk pemimpin perempuan Kristen modern. Kepemimpinan yang lahir dari kepekaan, bukan jabatan. Miriam tidak ditabiskan terlebih dahulu, tetapi dia muncul karena kepekaan rohani dan keberanian bertindak. Dia peka dan dia berani bertindak. Peka rohani. Ini kuat, berani, tapi juga berhati-hati, waspada. Setiap kita jangan menunggu pengakuan struktural baru berkontribusi. Kita memimpin melalui inisiatif. Dari Miriam kita belajar. Inisiatif, empati, keberanian moral. Saudara, kepemimpinan berbasis grassroots dan lived experience bukan hierarki semata. Dari Miriam kita belajar bagaimana kepemimpinan bisa mengubah trauma menjadi narasi kemenangan. Seperti Miriam, dia memimpin pujian setelah perbudakan dan ancaman kematian. Dia mengarsipkan penderitaan menjadi nyanyian iman, saudara. Kita semua perempuan Kristen, terutama di zaman modern ini, kita bisa mengubah luka. Mungkin di antara Anda ada yang KDRT, ketidakadilan, diskriminasi. Ini menjadi narasi pemulihan dan pengharapan. Saudara, trauma impon leadership juga pernah saya pelajari dan healing justice.
Saudara, perempuan harus memimpin dengan suara, tubuh, dan ruang publik. Ya, Miriam memimpin. Dia dengan suara, dengan tubuhnya, yaitu tarian, dan dari ruang publik, seperti ada liturgi nasionalnya, saudara. Ya, jadi kita wanita modern, kita harus berani bersuara. Kita harus hadir di ruang publik. Kita tidak memisahkan iman dari kehidupan sosial kita. Seperti yang dikatakan women's visibility and voice in public policy. Yang keempat, kita belajar bagaimana menggerakkan komunitas. Jangan berjalan sendiri. Semua orang akan mengikuti kita kalau kita the real pemimpin, saudara. Kepemimpinan khususnya perempuan itu kolektif, bersama-sama, bukan individualistik. Dia membangun sisterhood, bukan kompetisi. Saudara, dari Miriam kita belajar yang kelima, bagaimana menjaga ingatan sejarah agar tidak hilang. Nyanyian Miriam, ini arsip, seperti arsip, tapi arsip teologi pembebasan. Di mana kita menjaga ingatan iman. Kalau Tuhan kemarin tolong, dia akan tolong, besok juga tolong. Inilah yang akan mewariskan nilai lintas generasi. Preserving Women's Narratives and Historical Justice. Yang keenam, kita belajar berani sejajar dengan pemimpin laki-laki. Memang Miriam sejajar dengan Musa dan Harun. Ini dinyatakan di Mika 6 ayat 4. Kita perempuan, jangan merasa inferior, tidak boleh inferior. Tapi juga tidak boleh agresif, namun setara dan kolaboratif. Tidak inferior, tidak agresif, tapi setara dan kolaboratif. Gender equality as partnership, not rivalry. Kemudian kita memimpin dari spiritualitas, bukan ego. Kekuatan Miriam bukan kekuasaan, tetapi kedekatan dengan Tuhan. Perempuan Kristen memimpin dari integritas, menjaga spiritual grounding. Saudara, ada ethical leadership dan value-based leadership. Jadi, kalau kita tadi sudah belajar 7 hal, kita juga harus mewaspadai 3 hal dari Miriam. Tidak ada yang sempurna sebagai pemimpin, tetapi percayalah, kita bisa dipulihkan. Ini juga khususnya peringatan bagi kita pemimpin perempuan masa kini. Yang pertama, bahaya perbandingan dan iri hati. Hati-hati. Bilangan 12, Miriam mulai membandingkan dirinya dengan Musa. Ini beresiko, tahukah Anda? Saat ini banyak yang suka membandingkan pelaponnya, merasa kurang diakui, dan terjebak dalam ego spiritual. Ini bahaya. Yang kedua, gunakan suara profetik dengan rendah hati. Miriam pernah gagal karena dia menggunakan suara profetiknya tanpa kerendahan hati. Padahal Miriam benar sebagai nabi ya, tapi dia salah dalam bersikap. Nah, kita harus mewaspadai aktivisme tanpa discernment. Keberanian tanpa hikmat itu bahaya. Berani tapi juga berhikmat itu yang seimbang. Dari Miriam kita harus mewaspadai ada luka. Luka kepemimpinan justru bisa menjadi racun kalau tidak disembuhkan. Kusta Miriam ini simbol luka batinnya sebagai pemimpin. Saudara, kita pun harus mewaspadai kita bisa terluka. Dan seringkali kita ditajamkan dengan itu. Tapi jangan kita sampai burn out. Jangan sampai kepahitan yang jadi racun bawah pada Tuhan. Kita harus mewaspadai. Ada fase burnout kalau terlalu lama dibiarkan. Sinisme dan wound leadership, luka kepemimpinan. Bagaimana kita mengaplikasikan kepemimpinan Miriam untuk kita pemimpin perempuan Kristen hari ini? Kita perlu membangun suara profetik yang berakar pada kasih. Alasannya adalah kasih, bukan ambisi. Kita perlu merawat spiritualitas sebelum aktivisme. Spiritual kita harus sehat, saudara. Kita perlu memimpin komunitas, bukan sekedar panggung yang kita cari. Kita perlu mengelola emosi kita, luka kita, ambisi kita harus sehat. Dan kita berani hadir di ruang publik tanpa kehilangan iman, saudara. Miriam, mungkin dia nabi ya. Ini nabi ya. Kita perempuan Kristen, kita perlu bersuara moral, ya, saudara. Dia pemimpin pujian. Kita perempuan Kristen bisa meniru teladannya dengan menjadi pemimpin transformative leader.
Seperti Miriam, dia menggerakkan perempuan. Kita juga bisa melakukan woman empowerment. Dan dia mengubah trauma jadi pujian. Kita bisa menjadi healing ministry dimanapun. Ya, dan kepemimpinan rohani. Kita harus tahu ethical leadership. Kepemimpinan perempuan yang sejati itu bukan sekedar tentang power atau kuasa, tapi tentang pemulihan martabat manusia dan tentang membangun masa depan dengan adil. Seperti Miriam, kepemimpinan perempuan lahir dari keberanian bersuara, kepekaan terhadap penderitaan, dan komitmen memulihkan martabat manusia. Inilah jantung kepemimpinan perempuan Kristen. Saudara, saya ingin eh, Roh Kudus menyampaikan beberapa rema yang perlu saya nyatakan di sini, saudara. Dari Keluaran 15 ayat 20 sampai 21 ini, ada setiap perempuan terutama saat ini, siapapun Anda. Ketika Allah memberi kemenangan, kita dipanggil bukan untuk diam, tapi memimpin suara pujian dan arah ingatan umat. Ini bukan sekedar catatan sejarah, tetapi pola ilahi seperti yang tertulis di Keluaran 15 ayat 20 sampai 21. Allah secara sadar memilih perempuan. Ini mengartikulasikan kemenangan dan untuk membentuk kesadaran bersama. Perempuan bukan hanya penerima pembebasan, kamu bukan hanya penerima pembebasan, tapi penjaga makna pembebasan itu. Dan ada rema khusus buat kita, para pemimpin perempuan saat ini. Kita dipanggil untuk memimpin narasi, bukan sekedar mengikuti. Seperti Miriam tidak mengulang seluruh nyanyian Musa, tapi ada satu kalimat inti, dan dia mengajarkannya secara repetitif kepada setiap komunitas, terutama perempuan. Kita perempuan dipanggil membingkai ulang sejarah luka menjadi pengharapan. Saudara, pujian kita adalah tindakan politik rohani. Pujian adalah tindakan politik rohani. Seperti Miriam yang bernyanyi. Dia menyebut kejatuhan penindas yaitu bangsa Mesir dan menegaskan Allah sebagai Raja sejati. Saat kita memuji Tuhan, kita sedang menantang sistem yang menindas martabat manusia. Saudara, dan yang ketiga, rema yang saya dapat, kepemimpinan dimulai dari kesadaran rohani, bukan jabatan. Seperti Miriam tidak disebut sebagai pemimpin secara struktural, tapi umat mengikutinya. Otoritas sejati itu lahir dari kepekaan rohani kita dan keberanian bersuara, bukan dari posisi formal. Saudara, seperti Miriam, kita dipanggil berdiri di antara sejarah luka dan masa depan harapan, memimpin perempuan untuk menyanyi, memimpin setiap orang untuk bernyanyi, bukan tenggelam dalam trauma. Dan ini mengajarkan bahasa iman untuk menamai pengalaman akan kasih setia Tuhan. Kita tidak hanya memimpin keluar, tetapi mengajari bagaimana bernyanyi setelahnya. Dari Miriam kita belajar memimpin dengan rebana, bukan pedang. Artinya apa? Ada pendekatan non-dominatif. Dia harus berbasis seni, refleksi, komunitas, suara hati, dan aman bagi siapapun untuk pulih dan bertumbuh. Saudara, saya juga mendapatkan pewahyuan saat ini. Allah mempercayakan ingatan kolektif kepada setiap perempuan. Seperti nyanyian Miriam menjadi memori iman, teologi rakyat, warisan lintas generasi. Perempuan adalah penjaga memori rohani bangsa. Saudara, kepemimpinan perempuan itu bersifat komunal, bukan soliter. Semua perempuan mengikutinya, seperti yang dikatakan tentang kisah Miriam. Kepemimpinan yang alkitabiah pasti melahirkan lingkaran, bukan menara. Saudara, juga saya diingatkan tentang pewahyuan akan ada pemimpin perempuan yang yang juga rentan. Bagaimana Miriam pernah jatuh dalam ego dan perbandingan dan dikoreksi Tuhan. Allah tidak mencari pemimpin perempuan yang sempurna, tapi yang mau dipulihkan. Saudara, mungkin kita semua pernah salah, pernah jatuh, tapi percayalah, Allah lebih rindu memulihkan. Jadi bagaimana kita menanggapi kisah Miriam ini? Ada respon rohani pribadi. Jaga kerendahan hati profetik. Jangan suka membandingkan diri dengan pemimpin lain. Dan tetap membuka ruang koreksi Tuhan.
Katakan, Tuhan ajari aku bernyanyi tanpa harus bersaing. Kemudian respon kepemimpinannya yang kedua. Saudara, kita perlu menciptakan agar kita bersuara. Bukan dengan banyaknya rebana yang berbunyi, bukan dengan satu suara dominan, tapi ada ekosistem, bukan kultus figur. Saudara, dan perlu respon global, di mana Miriam membebaskan dari perbudakan. Ini seperti pembebasan dari ketidakadilan struktural. Miriam memimpin dengan lagu, kita bisa memimpin dengan narasi dan advokasi. Dia memimpin komunitas perempuan, kita bisa memimpin collective empowerment. Dia memimpin martabat ilahi. Kita bisa menjunjung human dignity. Allah sejak awal sejarah keselamatan berpihak pada pemulihan martabat setiap orang, termasuk perempuan, dan saat ini kita harus melanjutkannya melalui gerakan global yang adil dan bermoral. Kita dipanggil bukan menjadi orang yang hanya sekedar diselamatkan, tetapi yang mengajarkan generasi mendatang bagaimana menyanyikan keselamatan itu. Wow, luar biasa. Jadi, saudara, eh, saya mau menyatakan bagaimana menyelesaikan kepemimpinan dengan benar. Saudara, kepemimpinan perempuan bukan menjadi lebih besar dari yang lain, tapi tetap setia pada suara dan porsi yang Allah percayakan. Tahukah Anda kenapa Miriam jatuh? Bukan karena dia tidak dipanggil, tapi karena dia lupa bahwa panggilannya unik dan cukup. Bilangan 12. Ini bukan tentang hilangnya panggilan Miriam. Sebaliknya ini pergesaran fokus dari Tuhan memanggil aku menjadi mengapa dia lebih. Nah, dia mulai membandingkan. Ini godaan kepemimpinan perempuan lintas zaman. Saat kita mulai terdengar, pelayanan mulai berkembang, pengaruh mulai melebar. Kita mulai dalam perbandingan yang bisa menyusup tanpa kita sadari. Maka kita perlu menyelesaikannya dalam bijaksana hikmat Tuhan. Karena kita dipanggil bukan untuk menyaingi, tapi melengkapi rencana Allah dengan suara keras yang tak bisa digantikan siapapun. Baik di gereja, di ruang publik, bahkan di antara sesama pemimpin perempuan. Mari kita berkaca dari Miriam. Dia membaca diri dengan jujur. Kita pun perlu jujur dan lembut pada diri sendiri. Miriam pernah menjaga Musa sejak bayi. Pernah berdiri paling awal, pernah berkorban paling lama. Tapi di titik itu dia berkata, dalam hati, aku juga dipakai Tuhan. Mengapa hanya Musa yang didengar? Ini bukan dosa besar, ini hanya kelelahan jiwa pemimpin. Saudara, iri hati sering lahir bukan dari ambisi, tapi luka yang belum diberi bahasa. Bukan karena Anda tidak tulus, bukan karena Anda haus panggung, tapi karena ketulusan yang lama memberi, namun jarang ditanya kabarnya. Saudara, bagaimana menangani iri hati, luka dan perbandingan? Berhenti membandingkan dan dengan cara mengganti pertanyaannya. Perbandingan itu muncul dari pertanyaan mengapa dia bukan aku? Maka perlu diganti. Apa yang Tuhan percayakan khusus untukku? Ini disiplin jiwa. Kita perlu menuliskan porsi panggilan pribadi, bukan urusan orang lain. Yang kedua, pisahkan antara dipakai dan diperlakukan. Banyak pemimpin perlu terluka, pemimpin perempuan karena dipakai banyak orang, tapi selalu diperlakukan tidak adil. Dipakai Tuhan memang tidak selalu berarti manusia akan memperlakukan kita dengan benar. Tapi jangan menagih dari manusia yang hanya bisa dipulihkan. Yang ketiga, kita perlu merawat luka sebelum jadi kepahitan. Luka yang tidak diakui akan berubah menjadi sinisme, membusuk menjadi kepahitan, mempengaruhi keputusan pemimpin. Kita perlu ruang aman. Kita mengizinkan diri kita, aku lelah, aku kecewa. Itu bukan kegagalan iman, tapi itu kejujuran iman. Saudara, kita belajar dari cara Tuhan memulihkan Miriam. Tuhan tidak mengganti Miriam. Dia juga tidak mengganti kita yang gagal. Dia tidak menghapus perannya dan percayalah kita tidak akan pernah terhapus perannya. Tetapi dia menghentikan perjalanan seluruh umat sampai dia dipulihkan. Hanya itu yang membuat dia jadinya harus. Jadi di sini kita terlalu berharga untuk Tuhan. Jadi biarkanlah Tuhan terus berjalan. Ya, Tuhan tidak ingin kita berjalan dalam luka. Jadi Tuhan kadang memperlambat kita sampai kita pulih. Itu bukan penolakan, tapi perlindungan. Kemudian disiplin kepemimpinan agar ketulusan kita tidak jadi luka. Jangan selalu menjadi yang kuat. Kita sering menanggung terlalu banyak, terutama pemimpin perempuan jarang minta tolong.
Kita tidak harus selalu seperti Miriam yang menari, kita boleh menjadi Miriam yang duduk dan dipulihkan. Dan kita perlu membangun kepemimpinan yang berbagi panggung agar tidak lelah dan tidak terluka. Perlu ruang suara lain dan kita izinkan generasi berikutnya bersinar. Ini justru memperpanjang visi, mengurangi beban ego. Kita perlu mengembalikan semua penilaian kepada Tuhan. Karena penilaian manusia bisa lupa, bisa bias, tidak adil. Namun Mazmur 75:7 dikatakan Allah yang merendahkan dan meninggikan. Kita perlu mendisiplin jiwa dengan berkata, aku tidak hidup dari tepuk tangan, tapi dari kesetiaan. Tuhan, ajari kami memimpin tanpa membandingkan, memberi tanpa menagih, bersuara tanpa melukai, melangkah tanpa pahit. Jika kami lelah, berhentikan kami sejenak. Jika kami terluka, sembuhkan kami sepenuhnya. Mari kita teladani Miriam dan bersuaralah bagi Tuhan, namun tetap rendah hati di hadapan Tuhan. Aku tidak perlu iri hati, katakan, karena panggilanku tidak bisa ditukar. Tidak perlu iri hati, karena panggilan kita tidak bisa ditukar. Jadi pemulihan dimulai dari pengakuan luka, bukan penyangkalan. Banyak pemimpin terluka karena memberi terlalu lama tanpa ruang pulih. Tulus tapi dimanfaatkan, setia tapi disepelekan. Kuat tapi rapuh di ruang privat. Miriam tidak langsung dihukum, tetapi diperlihatkan lukanya. Apa yang Tuhan singkapkan, dia lakukan bukan untuk mempermalukan, tetapi menyembuhkan. Pemimpin harus mengakui kelelahan, mengakui kecewa, mengakui iri hati tanpa menghakimi. Ini bukan dosa kepemimpinan, tapi ini realitas kepemimpinan. Tuhan tidak mencabut panggilan saat kita sedang luka atau dipulihkan. Seperti Miriam tidak menghapus sejarah pelayanannya, Bilangan 12 ayat 15, bangsa itu tidak berangkat sebelum Miriam dibawa kembali. Ada pewahyuan bahwa pemimpin perempuan selalu berharga untuk Tuhan biarkan berjalan sambil terluka, saudara. Ada pelayanan yang mungkin terasa lambat, visi yang seolah tertahan, langkah terasa berat. Itu bukan hukuman, tapi ruang pemulihan. Pemulihan sejati butuh komunitas, bukan kesendirian. Seperti Miriam, dia pemimpin perempuan yang tidak diciptakan untuk menyembuhkan diri sendiri. Pemulihan butuh komunitas yang menghormati proses. Kita perlu membangun safe space, bukan hanya strong platform. Mari kita izinkan setiap, khususnya pemimpin perempuan berkata, aku belum baik-baik saja, is okay. Jadi pemulihan ini mengembalikan identitas, bukan sekedar fungsi. Tuhan tidak berkata kembalilah melayani, tetapi pulihlah dulu baru melangkah. Nilai pemimpin perempuan tidak ditentukan oleh produktivitas, tapi martabatnya sebagai manusia. Saudara, kita perlu menerapkan etika kerendahan hati. Jangan memimpin untuk menyaingi, tapi melayani. Jangan bangun diri dengan menjatuhkan orang lain. Jangan membandingkan panggilan, jangan iri pada pelapon orang lain. Lawan. Jadi jangan ada ambisi tersembunyi yang dibungkus kerohanian. Kita harus memiliki etika integritas sebagai pelayan. Apa yang kita lakukan di ruang privat harus sejalan dengan yang disuarakan di publik. Tidak memanipulasi narasi penderitaan, tidak menggunakan iman untuk legitimasi ego, tidak mengeksploitasi cerita siapapun. Jadi ada integrity, accountability, ethical leadership. Dan ada etika empati. Kita harus memimpin dengan kesadaran luka, lukaku dan luka orang lain. Tanpa menghakimi proses siapapun, tanpa memaksakan kecepatan pemulihan, tanpa meremehkan trauma. Ini inti dari trauma informed leadership. Kemudian etika kolaborasi. Kita tidak harus bersinar sendiri agar terang menyebar. Beri ruang pemimpin lain. Hindari kultus figur. Hargai kontribusi kecil. Setiap perempuan harus seperti setiap perempuan mengikuti Miriam. Kita harus tahu etika batasan sehat. Ketulusan tidak berarti tanpa batas. Boleh berkata cukup, boleh beristirahat, boleh menolak eksploitasi rohani. Ini ketulusan tidak berubah jadi kepahitan. Etika kesetiaan pada panggilan, bukan pengakuan aku setia karena Tuhan memanggil, bukan. Kita bukan karena pujian manusia, tidak perlu validasi, jangan haus akan validasi. Kita tidak hidup dari tepuk tangan manusia. Kita tidak boleh tawar-menawar dengan nilai. Ini strict, ini pondasi kepemimpinan yang tahan badai. Kemudian ada etika pemulihan yang berkelanjutan. Kita memimpin, tapi kita juga harus disembuhkan bila ada luka.
Kita mau dikoreksi, mau bertumbuh, mau belajar ulang. Inilah pemimpin sehat, pemimpin yang terus belajar. Tahukah Anda, pemulihan tanpa etika itu hanya akan mengulang luka lama. Etika tanpa pemulihan akan melahirkan pemimpin kaku dan pahit. Dari Miriam, ini mengajarkan kita tentang kemenangan dan kejatuhan, suara dan kesunyian, kepemimpinan dan pemulihan. Kita memimpin bukan dari luka yang disembunyikan, tapi dari pemulihan yang dijalani. Kita bersuara tanpa melukai, dan kita berani tanpa membandingkan, dan kita setia tanpa pahit. Saudara, kita tidak harus sempurna untuk memimpin, tapi kita perlu jujur, bertumbuh, dan sedia. Ini yang kita pelajari tentang pemimpin perempuan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang luar biasa. Kami mau memimpin bukan untuk ambisi, tapi melayani dengan setia, dan setiap ada luka, Tuhan sembuhkan. Kami mau jujur, karena Kau tidak mencari yang sempurna, tapi yang jujur dan berserah penuh, taat, bergantung padamu. Ajarilah kami. Terima kasih. Hamba sudah selesai berfirman, tapi Kau tetap berfirman pribadi lepas pribadi dengan caramu yang ajaib. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik saudara, teman yang ada di YouTube. Apa kabar semuanya? Ya, oke, kita selesai ya. Anda bisa menyaksikan ulang di YouTube Priscilla Das Channel. Oke, saya pamit. Tuhan memberkati. Bye.